Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas besar sistem basis data mengenai sistem manajemen rumah sakit. Next. Ada saya itu punya rekaman ya, itu sendiri. Jihan ada Jihan Maiza Ahmad, yang ketiga ada Ahmad Zakwan Fazil, yang keempat ada Nida Nur Fathia, lima ada Diki Fadilah Rafjan Jani, yang keenam ada Indira Nadia Syawal. Di era digital seperti sekarang, rumah sakit sebagai institut kesehatan juga membutuhkan sistem informasi yang efisien untuk mengakses, mengelola, dan menyimpan data-data seperti data pasien, dokter, obat, dan administrasi pembayaran. Tujuannya untuk memfasilitasi data operasional harian rumah sakit, mulai dari pendaftaran, data pasien, data dokter, sampai stok obat. Dengan sistem yang terstruktur, semua proses dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Next. Pengelolaan data manual yang masih banyak digunakan di rumah sakit sering banget menyebabkan kesalahan input data. Juga kesulitan mencari informasi yang cepat, seperti riwayat pasien, pengelolaan stok dan harga obat, proses administrasi pembayaran, dan terakhir pengelolaan data antar pasien, dokter, obat, dan pembayaran. Semua masalah ini dapat berdampak pastinya menurunkan kualitas pelayanan operasional rumah sakit dan meningkatkan risiko kesalahan medis. Dan slide kebutuhan fungsional untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengidentifikasikan beberapa kebutuhan fungsional sistem, yaitu pertama, sistem harus dapat menyimpan dan mengelola data dokter yang mencakupi ID dokter, nama dokter, spesialis, dan jenis kelamin. Yang kedua, menyimpan dan mengelola data pasien meliputi ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor telepon, dan tanggal lahir. Yang ketiga, menyimpan dan mengelola data obat seperti nama obat, harga obat, dan keterangan. Dan yang keempat, mengelola data administrasi yang mencakup petugas, total bayar, total item obat, serta relasi ke dokter, pasien, dan obat. Lanjut, slide kebutuhan non-fungsional. Selain kebutuhan fungsional, ada juga kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi. Dari segi keamanan, sistem harus menggunakan ekskripsi untuk data yang sensitif dalam mengelola data pasien dan transaksi. Dari segi kegunaan, sistem dirancang dengan aktar muka yang user-friendly sehingga mudah digunakan oleh semua pengguna. Dari segi performa, sistem harus responsif agar memudahkan dalam proses input data. Dan yang terakhir, dari segi skalabilitas dan kompatibilitas, data dapat diperluas dan diupdate untuk backup hari serta dapat diakses melalui aplikasi maupun web. Lanjut, slide aktor dan pengguna sistem. Sistem ini dirancang untuk beberapa aktor atau pengguna, yaitu pertama, dokter. Dokter dapat mengakses data pasien yang ditangani, melihat resep obat, dan memverifikasi administrasi. Kedua, petugas administrasi. Mereka bertugas mengelola pendaftaran pasien, input data obat, dan memproses pembayaran. Ketiga, pasien. Pasien dapat melihat riwayat kunjungan dan tagihan selama masa pemulihan. Dan yang keempat, admin sistem. Admin melakukan seluruh database termasuk mengelola backup, update struktur tabel, dan kontrol akses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa skenario pengguna sistem. Untuk skenario pertama adalah pendaftaran pasien baru. Tugas administrasi menginput data pasien seperti nama dan alamat, kemudian menghubungkannya dengan dokter yang menangani. Sistem akan menyimpan data tersebut ke tabel pasien dengan perizinan ke tabel dokter. Selanjutnya ada skenario kedua, yaitu
resep obat, dan pembayaran. Dokter memilih dari tabel obat, lalu petugas mencatat transaksi di tabel administrasi yang mencakup total item dan total bayar. Sistem akan menghitung total pembayaran secara otomatis berdasarkan harga obatnya. Skenario ketiga adalah laporan harian. Admin dapat menjalankan query select untuk menampilkan semua data administrasi pada hari tertentu, termasuk detail dokter, pasien, dan obat. Outputnya berupa tabel lengkap dan dapat digunakan untuk analisis atau dicetak sebagai laporan. Skenario keempat adalah update dan data. Jika terjadi perubahan, misalnya perubahan harga obat, admin dapat melakukan update pada tabel obat dengan mudah. Dan skenario kelima adalah backup dan pemulihan. Sistem secara otomatis melakukan backup data harian untuk menghindari kehilangan data yang penting. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai IRD dari sistem manajemen rumah sakit. Yang pertama, kita memiliki 4 entitas dan setiap entitasnya memiliki atributnya masing-masing. Yang pertama ada entitas dokter yang memiliki atribut yaitu jenis kelamin, ID dokter, nama dokter, dan spesialis. Yang kedua ada entitas pasien yang memiliki entitas yaitu ada alamat, nama pasien, ID pasien, ID dokter, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Yang ketiga ada entitas administrasi. Entitasnya sebagai berikut yaitu ada nama petugas, ID dokter, ID obat, total bayar, total, dan ID pasien. Yang terakhir ada entitas obat. Entitas obat memiliki 4 atribut yaitu keterangan, ID dokter, nama obat, dan harga. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara entitas dokter dan entitas pasien. Entitas dokter dan pasien, satu dokter dapat mengobati banyak pasien. Yang kedua ada entitas pasien dan obat yang hubungan organik, yang berarti satu pasien dapat memiliki banyak obat. Dan yang terakhir ada entitas pasien dan administrasi, yaitu memiliki hubungan many to one, atau banyak pasien dapat melakukan di satu administrasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel ERD-nya, yang di mana terdapat 4 entitas. Yang pertama itu ada entitas pasien, dokter, administrasi, dan obat. Keempat entitas ini memiliki primary key dan foreign key. Foreign key di dalamnya, seperti entitas pasien dengan primary key ID pasien dan foreign key-nya ID dokter dengan atribut sebagai berikut. Selanjutnya ada entitas dokter. Entitas dokter itu primary key-nya itu hanya ID dokter. Selanjutnya ada administrasi. Administrasi itu primary key-nya itu ada di petugas, foreign key-nya ID pasien, selanjutnya ID dokter, dan terakhir ID obat. Selanjutnya ada entitas terakhir yaitu obat. Obat itu primary key-nya ada ID obat dan atribut lainnya. Saya akan menjelaskan ke bagian SQL-nya. Yang pertama yaitu dengan membuat database dan menguse atau memakai program tersebut. Lalu membuat tabel entitas rumah sakit itu seperti tabel pasien, tabel dokter, tabel administrasi, dan juga tabel obat. Nah, ini sudah dibuat tabel dokter, pasien, administrasi, dan juga tabel obat dengan primary key dan foreign key-nya masing-masing. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian memasukkan datanya. Ya, seperti yang dilihat di video, di sini sudah ada DSC dokter, pasien, dan juga DSC obatnya.
dengan data yang sudah dimasukkan seperti ID pasien, ID dokter, nama pasien, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Oke, dilanjut aja videonya. Oke, di sini kita masuki bagian insert tabel atau memasukkan data ke dalam tabel. Seperti yang ada di data tabel dokter, yaitu dengan ID dokter ya 1, nama dokternya itu dengan seperti contohnya Dr. Andi Wijaya, jenis kelaminnya laki-laki, dan spesialis itu spesialis jantung. Dan lain-lainnya seperti entitas dokter dan juga entitas pasien akan dimasukkan juga ke dalam tabelnya. Ya, seperti kalian lihat di dalam video, seperti inilah hasilnya setelah dimasukkan insert table datanya. Bisa kita lihat dengan ID dokternya, nama dokter, jenis kelamin, dan spesialis dokter tersebut. Yang kedua, kita akan memasukkan melihat table dari ID pasien. Nah, terlihat muncul ID pasiennya seperti nama pasien Budi dengan alamat di Jalan Merdeka nomor 10, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon sebagai berikut, dan tanggal lahirnya. Selanjutnya ada menampilkan insert dari tabel obat, yaitu pertama seperti paracetamol dengan harga 10.000, keterangannya yaitu untuk meredakan demam. Dan lanjut ke tabel ID administrasinya, boleh dipercepat sedikit. Itu juga sebagai administrasinya, di play dulu coba. Oke, total bayarnya sudah selesai, dan di sini kita akan masuk ke bagian kesimpulannya. Untuk menyimpulkan ini, sistem manajemen rumah sakit yang kami rancang ini menjawab kebutuhan real di lapangan. Dengan database yang terstruktur dan kami berhasil mengubah proses yang lambat dan menjadi digital, cepat. Manfaat konkretnya, untuk pelayanan berkurang, kesalahan administrasi bisa diminimalkan, dan yang terpenting kualitas pelayanan rumah sakit meningkat signifikan. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi tentang bagaimana teknologi bisa menyelamatkan nyawa melalui efisiensi dan akurasi data. Oke, baik. Presentasi kita sudah selesai. Sekian presentasi kelompok kami, kelompok 1, mengenai sistem manajemen rumah sakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.